Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Dowia, mahasiswi Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 213515616044. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai PBBS atau Planning Programming Budgeting System, yang dimana diperkenalkan oleh Departemen Pertahanan di Amerika Serikat tahun 1961 oleh Robert Manapara, yang mana merupakan sistem manajemen terpadu pada penekanan penggunaan analisis atau menyelidikkan terhadap suatu peristiwa yang mengetahui keadaan sebenarnya dalam mengambil keputusan sebuah program. Dengan adanya dilakukan penganalisis ini akan memiliki manfaat dalam manajemen pembiayaan, yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta dapat meminimalisir penyalahgunaan tujuan dengan spesifik disesuaikan pada tujuan jangka panjang dalam kuantitatif. Kenapa dilakukan penyusunan program? Biasanya tuh untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan atau sebuah organisasi dalam waktu 3-5 tahun atau jangka panjangnya. Terus merencanakan sejumlah sumber-sumber daya yang akan dialokasikan setiap program yang akan dilaksanakan. Jadi tidak hanya mengeluarkan dana saja, tapi kita juga akan merencanakan apa saja yang kita planning untuk kedepannya. Terus abis itu baru yang ketiga ini ada program disusun sesuai dengan produk kebutuhan perusahaan. Jadi dengan adanya dilakukan program tersebut, apa saja produk-produk yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kebutuhan yang akan dilakukan gitu kan. Yang keempat itu proses penyusunan program biasanya dimulai dari beberapa bulan menjelang dimulai proses penyusunan anggaran. Biasanya untuk dilakukan program tersebut kita membutuhkan dana, yang dimana kita merincikan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang kita dibutuhkan untuk sesuai dengan hari H pelaksanaan program tersebut. Yang kelima baru peninjauan kembali dalam program tersebut, apa saja nih tujuan-tujuannya, apakah sudah efektif atau belum. Nah, itu disebut dengan zero based review program. Setelah itu juga kita terdapat tahapan atau alur PBBS, yang dimana sebelum melakukan sebuah program, kita tuh biasanya menentukan dulu misi kita lakukan program tersebut apa, dengan tujuannya apa. Baru kita mengukur nih kebutuhannya, apakah dalam kebutuhan hal pencapaian tujuan kita ini dapat tersusun dengan baik. Baru kita dari hal sebuah mengukur kebutuhan, baru kita melihat nih, setiap sebuah program itu biasanya kita melihat kendala atau hambatan apa saja yang sebelumnya pernah kita lakukan program tersebut, tapi terdapat tuh kendala-kendalanya. Nggak mungkin kan dalam sebuah program tidak terdapat sebuah hambatan atau kendala pas hari hanya. Makanya kita meninjau terlebih dahulu hambatan-hambatan apa saja, baru kita mengembangkan struktur programnya. Dari hal itu, hambatan misalkan dalam kebutuhan humasnya, misalkan kita kekurangan nih informasi atau bukan informasi, kayak komunikasinya kurang nih, berarti kita membutuhkan apa nih dalam struktur program, seperti apa yang kita butuhkan dalam program tersebut. Baru kita menganalisis program tersebut. Dengan menganalisis program tersebut, baru kita mengembangkan anggaran program. Apakah dengan analisis program yang ini kita lakukan ini sesuai dengan budget program yang akan kita lakukan. Biasanya baru kita mengalokasikan sumber dayanya, seperti kayak kebutuhan SDM-nya. Kita harus tinjau juga, tidak hanya merencanakan kebutuhan anggaran
atau kebutuhan pokok, tapi kita melihat juga alokasi sumber daya yang SDM lakukan di dalam program tersebut. Baru kita pelaksanaan rencana, melihat apakah yang sudah kita rincikan, apakah yang sudah kita susun dalam perencanaan ini sesuai dalam pelaksanaan yang kita lakukan. Baru dalam hal implementasi atau pelaksanaan ini biasanya dilakukan evaluasi. Apakah dalam evaluasi ini kita terdapat hal-hal yang dalam kendala atau hambatan ini belum sesuai atau belum mencapai target-target yang kita butuhkan gitu. Nah, dari evaluasi ini kan biasanya kita terdapat nih mekanisme berdasarkan kinerja finansial, fisik untuk pemantauan dalam mengambil tindakan perbaikan sebelum melakukan setelah melakukan program ini. Makanya kan kita dilakukan adanya evaluasi. Dilakukan evaluasi ini supaya apa? Supaya dalam hal ke depan program tersebut tidak sama gitu, tidak sama mengulang kedua kalinya di kegiatan program selanjutnya. Biasanya itu kita melakukan perencanaan. Makanya kita melakukan perencanaan itu kita harus memiliki tujuan. Tidak mungkin kita tidak memiliki tujuan atau capaian dalam goals program tersebut. Biasanya tuh kehilangan kesempatan, atau kesempatan itu kan tidak bisa diambil tidak bisa dapat terulang kembali dua kalinya gitu kan. Makanya kita harus bisa menyesuaikan atau tidak membuang-buang waktu lah istilahnya, tidak membuang-buang waktu atau tidak menghilangkan kesempatan yang ada gitu. Makanya diperlukan perencanaan dalam sebuah organisasi. Sebab dengan begitu kita bisa melihat nih alasan apa sih kita melakukan program tersebut. Nah, dengan tindakan ini baru kita melihat tujuan apa saja yang kita dapatkan dari hasil ini. Apakah yang dari hasil ini kita mendapatkan hasil yang kita targetkan gitu kan. Biasanya tuh contoh seperti kita dalam perusahaan swasta atau dalam sekarang nih ada kayak kayak sebuah kan sekarang sering kosmetik ya, kecantikan biasanya kan berbondong-bondong nih gitu. Kita memberikan informasi kayak tentang kosmetik atau keuntungan dari kita. Maka misalkan kita buat event-event atau event-event yang kita lakukan untuk jejaring masyarakat untuk mengetahui produk kita yang kita punya gitu kan. Dengan hasil kita mendapatkan sebuah goals atau tujuan kita untuk produk kita dikenal oleh banyak orang, untuk bisa dipakai, disukai oleh banyak orang, misalkan dengan perencanaan itu gitu kan, tujuan itu gitu. Makanya kita tuh harus memulaikan sebuah program itu harus memiliki tujuan terlebih dahulu, mau seperti apa gitu kan, biar sesuai dengan apa yang kita capai. Baru dari situ kita penganggaran, apakah yang dari tujuan yang kita capai ini sesuai dengan budget kita gitu kan, apakah dari penganggaran ini kita sesuai dengan proses sistematika mengaitkan dari pendapatan kita, pembelanjaan dana kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan secara tepat dalam kemampuan keberhasilan sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Baru yang ketiga ini pemrograman tahap pelaksanaan. Apakah dari tahap pelaksanaan ini, dari tahap pelaksanaan perencanaan baru ini menetapkan sasaran-sasaran atau target-target kita, apakah sudah sesuai dengan program yang kita buat. Biasanya kalau sesuai, mendapatkan hasil yang kita mau gitu loh. Terus baru karakteristik PBBS sendiri itu terdapat secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran, karena PBBS ini berorientasi pada masa depan, melihat karir
dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti akan kita melihat ke depannya. Kita melihat jangka waktu atau lebih kepada sasaran pasarannya gitu. Seperti apa? Kita harus melihat itu. Globalisasinya seperti apa gitu kan. Kita harus melihat jangka panjangnya, jangka ke depannya gitu. Makanya dipertimbangkan juga nih biaya dari anggarannya. Gak mungkin dari anggarannya sedikit tapi kita memiliki tujuan yang besar, itu kan gak mungkin, kayak berbanding jauh gitu. Maka dilakukan sistematis atas berbagai alternatif program-program yang kita butuhi, seperti identifikasi secara sistematis alternatif dalam program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, estimasi yaitu tidak jauh dari pembiayaan total dari masing-masing alternatif yang kita butuhkan. Jadi menurut saya dalam PBBS atau lebih kepada planning, programming, budgeting system di perusahaan atau organisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh perusahaan atau organisasi. Jadi masing-masing ini sangat dibutuhkan, yang dimana hal tersebut kita bisa menganalisis jangka panjang perusahaan kita, perkembangan dari tahap 1 sampai ke tingkat ke atas seperti naik tangga. Jadi kita bisa melihat jangka panjang kita, perusahaan kita seperti apa gitu. Kesimpulan dari saya yang saya ketahui mengenai PBBS atau Planning, Programming, Budgeting System. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.